Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita semua menyadari bahwa anak adalah amanah terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Mereka tidak hanya memerlukan kasih sayang, tetapi juga bimbingan yang benar agar tumbuh menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ayat ini mengingatkan bahwa kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah akhlak, lemah ilmu. Maka salah satu cara agar generasi kuat adalah dengan memberikan pendidikan terbaik sejak usia dini. Rasulullah juga bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini adalah potensi bawaan, kejernihan hati, dan kesiapan menerima kebenaran. Namun, fitrah tersebut tidak akan berkembang dengan baik tanpa sentuhan pendidikan, terutama pada masa emas atau golden age, yaitu pada usia 0-6 tahun. Para ahli menyebutkan bahwa 80% perkembangan otak terjadi pada usia ini. Artinya, semua pengalaman anak baik atau buruk akan sangat mempengaruhi masa depannya. Dalam perspektif Islam, masa ini sangat penting untuk menanamkan tauhid. Anak belajar mengenal Allah melalui cerita, contoh, dan kebiasaan yang baik. Yang kedua, membangun akhlak. Anak belajar berkata jujur, berbagi, sabar, sopan, dan menjaga kebersihan. Selanjutnya yang ketiga, melatih kebiasaan ibadah sederhana seperti salam, doa sebelum makan, doa belajar, hingga meniru gerakan sholat. Yang keempat, membangun karakter mandiri. Anak belajar memakai sepatu, merapikan mainan, dan bertanggung jawab. Semua ini selaras dengan sabda Nabi SAW. Tidaklah seorang ayah memberi pemberian yang lebih utama kepada anaknya selain akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Ibu bapak sekalian, PAUD bukanlah sekedar tempat bermain. PAUD adalah lembaga pendidikan pertama yang menjadi jembatan antara rumah dan dunia sosial. Di PAUD, anak tidak hanya belajar membaca atau berhitung, tetapi juga bagaimana berinteraksi, bagaimana mengatur emosi, bagaimana mengikuti aturan, serta bagaimana menghargai orang lain. Proses ini juga disebut sebagai pendidikan holistik integratif, yaitu pendidikan yang menyentuh seluruh aspek perkembangan seperti kesehatan, gizi, stimulasi, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Guru PAUD adalah penerus tugas utama orang tua selama jam belajar. Mereka bukan sekedar mengajar, tetapi mendampingi, merawat, dan membimbing anak dengan hati. Maka tidak berlebihan jika guru PAUD disebut sebagai ibu kedua bagi anak-anak. Islam menegaskan bahwa orang tualah madrasah pertama bagi anak. Rasulullah memberikan banyak teladan tentang bagaimana memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Seperti yang pertama, menjadi teladan atau uswah hasanah. Anak meniru 80% dari apa yang ia lihat. Jika orang tua terbiasa berkata lembut, anak pun akan tumbuh demikian. Yang kedua, menghadirkan lingkungan rumah yang mendidik. Rumah adalah tempat anak belajar adab, bukan tempat hanya menonton gadget.
Batasi penggunaan gawai dan perbanyak interaksi. Yang ketiga, konsisten dalam kebiasaan baik, seperti mengajak berdoa, salam, antri, membersihkan mainan, atau berbagi. Yang keempat, bersinergi dengan guru. Komunikasi orang tua dan guru sangat menentukan perkembangan anak. Anak akan bingung jika rumah dan sekolah berbeda aturan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai 19 tentang bagaimana seorang ayah mendidik anaknya dengan akhlak, tauhid, kesabaran, dan adab. Ini menjadi contoh bahwa pendidikan orang tua harus berjalan sejak dini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saat ini anak-anak menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya paparan gadget yang berlebihan, kurangnya waktu dengan orang tua, pergaulan yang mudah diakses melalui media digital, dan tekanan perkembangan yang terlalu cepat. Jika tidak disertai pengawasan dan pendidikan yang baik, anak bisa tumbuh tanpa kontrol emosi, kecanduan gawai, atau kesulitan bersosialisasi. Karena itu, peran PAUD dalam keluarga menjadi sangat penting dalam membentuk anak yang kuat secara iman, karakter, dan mental. Baiklah ibu bapak yang berbahagia, mari kita jadikan pendidikan anak sebagai ibadah dan ladang amal jariah. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi Qur'ani, generasi yang kuat, dan membawa cahaya Islam di masa depan. Mari kita tutup dengan doa untuk anak-anak kita. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penyejuk mata. Jadikanlah mereka generasi yang solih dan solihah, kuat iman dan akhlaknya, berilmu, beradab, dan membawa kebahagiaan dan membawa kebaikan bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.